Sahabat Firman, senang sekali kita boleh kembali jumpa pada saat ini. Bagaimanakah bila Anda diperhadapkan pada orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang terbuang dari masyarakat, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, mereka-mereka yang sangat-sangat tidak dihargai oleh masyarakat. Kita ingin belajar bagaimana Yesus berperilaku terhadap orang-orang yang seperti itu. Di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, pada ayatnya yang ke-17 dan 18 dikatakan demikian. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar." Sahabat Firman, kita melihat bahwa Yesus pada akhirnya di dalam kisah Yohanes pasal 4 memenangkan wanita ini berubah, bertobat, kenal Allah, menyembah Allah, dan dia membawa seisi kotanya datang kepada Yesus dan juga diubahkan. Luar biasa apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan wanita ini. Apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Yang pertama adalah Yesus menerima wanita ini dengan apa adanya. Sikap menerima seseorang apa adanya akan menjembatani kita untuk supaya Injil bisa masuk kepada diri seseorang. Ketika kita tidak bisa menerima seseorang apa adanya orang itu, seringkali juga Injil tertahan di dalam hidup kita, kita tidak bisa menyampaikan kebenaran firman kepadanya. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa yang namanya keselamatan adalah bagi semua orang. Kita tidak boleh menahan keselamatan dari siapapun. Walaupun mungkin persepsi kita mengenai seseorang begitu negatif. Mungkin pula penghargaan kita pada seseorang juga rendah sekali. Termasuk kita mungkin punya rejection, penolakan pada seseorang. Tapi kita harus ingat bahwa yang namanya keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Kita harus membawa orang, mengantar orang kepada keselamatan itu. Kita juga harus memahami, sorga itu disiapkan Allah bagi semua orang. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois, yang berkata, hanya saya dan kelompok saya dan orang-orang yang seperti saya saja yang harus masuk sorga. Sedangkan mereka-mereka yang terbuang, yang tidak dipandang, mereka yang terhina, mereka yang dianggap sampah masyarakat, tidak boleh masuk ke dalamnya. Siapakah kita menghakimi mereka? Oleh sebab itu, sahabat Firman, marilah di dalam hidup ini kita buka hati kita, belajar seperti Yesus, hidup dan menghargai semua orang, memberi kesempatan pada siapapun untuk menerima Injil, keselamatan, dan sorga yang Allah siapkan bagi semua orang. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Haleluya. Amin.